Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 591. 1,2 juta poin. Beruntung Li Luo sudah berbaring, karena lututnya lemas sesaat. Mereka telah meninggalkan skuad Lan yang ditempatkan kedua jauh di dalam debu. Kita hanya memiliki sekitar 700.000 atau lebih ketika kita memasuki kota Batu Ruset, sembur Li Luo. Tidak mengejutkan, sejak aku membunuh monster berekor darah, hadiah itu datang kepada kita. Kemudian 500.000 poin untuk membersihkan kota Batu Ruset, dibagi di antara semua regu sebagaimana mestinya. Li Luo mengangguk perlahan. 500.000 poin untuk membersihkan kota Batu Ruset harus dibagi antara beberapa regu, yang berarti mungkin 100.000 poin atau lebih untuk mereka. Yang berarti mayoritas pasti berasal dari monster berekor darah. Meskipun para pemimpin regu lainnya harus dipuji karena melukai monster berekor darah, pukulan terakhir adalah milik mereka. Selain itu, mereka juga telah menjatuhkan Jenderal Ksatria Merah yang lebih menakutkan di antara mereka berdua. Sepertinya kita memenangkan ini, kata Li Luo gembira. Beban berat yang dipikul kepala sekolah Pang akhirnya bisa diangkat. Dia sudah bisa mencium bagian kedua dari nyanyian persembahan surgawi. Selain itu, juara pertemuan cawan suci akan sangat dihargai oleh Federasi Akademik juga. Prospek kekayaan di masa depannya membanjiri dia dengan ekstasi. Kompetisi tingkat campuran sangat sulit, dan bahaya yang mereka hadapi dalam bentuk monster ini sepertinya tidak masuk akal untuk apa yang seharusnya menjadi kompetisi antar sekolah. Perguruan tinggi Astral Sage hanya menang karena kamu, kata Jiang Qinghe, tersenyum sayang pada Li Luo. Apakah kamu yakin tidak ingin mengumumkan pencapaianmu? Mungkin putri pertama akan menyukaimu dan memberimu sedikit tambahan. Aku tidak tertarik dengan ekstranya, kata Li Luo dengan saleh. Putri pertama mungkin seorang dewi bagi orang lain, tetapi aku memiliki keyakinan yang berbeda, aku menyembah angsa gemuk yang tinggal di keluarga Luolan. Petik 2. Jiang Qinghe tidak tertarik untuk terlibat dalam omong kosongnya. Sisanya sudah bangun, katanya singkat. Li Luo menoleh untuk melihat aura kekuatan resonansi mulai terbentuk di sekitar Lan, putri pertama, Gong Senjun, dan yang lainnya, yang merupakan tanda bahwa mereka sadar kembali. Setelah Jenderal Ksatria Merah terbunuh, ilusi pada mereka telah memudar juga. Mereka semua bangun beberapa menit kemudian, dan mereka melihat sekeliling mereka dengan heran. Mereka kagum karena tidak melihat jejak Jenderal Ksatria Merah. Tidak perlu melihat, semuanya. Jenderal Ksatria Merah telah dihabisi, kata Jiang Qinghe. Selesai. Mereka semua menatapnya tidak percaya. Jiang Qinghe hanya menunjuk zombie di dekat dinding. Mereka semua menatap dengan tidak percaya. Jenderal Ksatria Merah telah terbunuh. Bagaimana itu mungkin? Dia telah bergabung dengan monster berekor darah dan mencapai tahap resonansi surgawi yang lebih besar dalam kekuatannya. Upaya gabungan mereka tidak bisa menjatuhkannya. Siapa yang telah mengalahkannya? Qin Yue mengerutkan kening dengan ketidakpastian. Apakah aku masih dalam ilusi? Lan menggelengkan kepalanya. Ilusi itu hancur. Jenderal Ksatria Merah tua di depan kita adalah nyata. Jejak kekuatan resonansi itu tidak dapat dipalsukan. Petik 2. Zhao Beili mencubit dirinya sendiri. Mati. Bagaimana? Putri pertama memandang Jiang Qinghe, yang telah terbangun di hadapan mereka semua. Qinghe, apakah kamu melakukan ini? Para pemimpin pasukan lainnya terdiam. Jiang Qinghe mungkin pengguna resonansi cahaya kelas 9, tapi dia hanya seorang kultivator penyelesaian iblis. Bahkan dengan keterampilannya yang luar biasa yang membuatnya setara dengan seorang kultivator tahap mutiara surgawi, Jenderal Ksatria Merah tua itu berada di tahap resonansi surgawi yang lebih besar. Eksistensi terkuat di bawah Adipati. Tentunya bahkan resonansi cahaya kelas 9 tidak bisa melewati dua tahap dalam kekuatan. Buka cermin roh Anda dan lihatlah, kata Jiang Qinghe. Itu adalah cara paling sederhana untuk meyakinkan mereka. Mereka melihat titik-titik itu, dan mata mereka berputar. 1,2 juta poin. Qinghe, kamu yang terbaik. Teriak putri pertama kegirangan. Wajahnya berseri-seri dalam kesenangan dan dia berlari untuk memeluk Jiang Qinghe dengan penuh semangat. Jiang Qinghe tidak terbiasa dengan kasih sayang fisik yang tidak terkendali, tetapi dia tidak melawan, malah menepuk punggung gadis itu dengan canggung. Li Luo menikmati pemandangan yang sangat seksi ini. Yang lain saling memandang dengan kaku. Fakta berbicara sendiri.
Hanya ada satu cara pasukan putri pertama bisa mencapai skor seperti itu, mereka pasti membunuh Jenderal Ksatria Merah. Dan karena putri pertama berada dalam ilusi bersama mereka, dia tidak mungkin menjadi orangnya. Yang hanya menyisakan satu kemungkinan di skuad. Mungkin Jiang Qinghe telah mengeluarkan beberapa kartu truf yang luar biasa untuk mengubah pertempuran. Perlahan-lahan, mereka berdamai dengan pergantian peristiwa yang fantastis, masing-masing muncul dengan penjelasan mereka sendiri di kepala mereka. Bagaimanapun, mereka harus berterima kasih kepada Jiang Qinghe karena telah membunuh Jenderal Ksatria Merah dan menyelamatkan seluruh hidup mereka. Junior Jiang benar-benar luar biasa. Resonansi cahaya kelas 9 sesuai dengan reputasi legendarisnya dan banyak lagi, kata Lan Lan sambil menghela nafas iri. Satu-satunya yang tidak terlihat terlalu senang adalah Gong Senjun. Ini bukan hasil yang dia harapkan. Misinya adalah untuk mencegah kemenangan perguruan tinggi Astral Sage dan Cawan Suci Tulang Naga, tapi dia benar-benar gagal. Baik monster berekor darah dan Jenderal Ksatria Merah telah jatuh, dan regu putri pertama telah memenangkan tempat pertama jauh melampaui semua regu lainnya. Tidak ada cara bagi orang lain untuk mengejar sekarang. Tapi dia sangat curiga, bagaimana bisa Jiang Qinghe melakukannya? Bagaimana dia bisa menjadi ancaman seperti itu bagi Jenderal Ksatria Merah resonansi surgawi yang lebih besar? Apakah dua tuan keluarga Luolan meninggalkan sesuatu padanya? Memaksa untuk tersenyum, dia bergegas maju bersama yang lain untuk mengucapkan selamat. Meskipun misinya gagal, dia tidak mampu membuka penyamarannya. Jika sekolah marah, ayahnya akan lebih bermasalah daripada yang pasti. Siswa non-aula bintang 4 lainnya mulai berdatangan juga, dan mereka mulai berbondong-bondong juga. Ketika mereka mendengar bahwa Jenderal Ksatria Merah telah dibunuh oleh Jiang Qinghe, kejutan lain pecah. Lu Ming juga terkejut, tapi dia mendekati Li Luo. Kematian Jenderal Ksatria Merah tua, katanya lembut, apakah kamu yakin itu tidak ada hubungannya denganmu? Li Luo merasakan sentakan gugup menjalari tulang punggungnya, tapi dia tetap bersikap dingin. Apa yang kau bicarakan? Seorang master resonan sepertiku. Jenderal Ksatria Merah bisa berdiri di sana dengan celana di bawah, dan aku tidak bisa membuat pantatnya penyok. Lu Ming mendengus, tidak terkesima dengan deskripsi menjijikannya. Aku masih berpikir itu ada hubungannya denganmu. Li Luo meringis. Apakah ini yang mereka sebut sebagai intuisi wanita? Itu benar-benar tidak logis. Semuanya, Jenderal Ksatria Merah tua dan monster berekor darah sama-sama mati. Kompetisi tingkat campuran harus berakhir, jadi kita harus pergi, Lan Lan mengumumkan kepada mereka. Mereka semua mengangguk. Tempat ini terlalu berbahaya, dan tak satu pun dari mereka ingin tinggal di provinsi Tanah Liat Merah lebih lama dari yang seharusnya. Akhirnya, kita bisa kembali. Administrasi sekolah benar-benar tidak masuk akal, membuat kita melakukan misi berbahaya seperti itu, gerutu para siswa. Ya, mereka sebaiknya memberi kita banyak kompensasi untuk membuat kita bahagia. Apakah mereka tahu seberapa besar penderitaan kita? Di tengah keluhan, mereka semua mengeluarkan cermin roh mereka dan menghancurkannya. Langit segera dipenuhi dengan kolom cahaya, mengangkutnya keluar. Ketika setiap kolom menghilang, orang di dalamnya juga menghilang. Segera, kota Batu Ruset kembali kosong, dan akan tetap seperti itu untuk sementara waktu. Hanya ketika kekuatan tetangga mengumpulkan kekuatan mereka dan masuk, daerah itu akan direvitalisasi dengan benar. Ketika pusing karena diangkut memudar, Li Luo membuka matanya untuk melihat halaman yang akrab di sekitarnya, dipenuhi dengan penonton. Mereka kembali ke area pertemuan Cawan Suci. Li Luo berbalik untuk melihat Jiang Qinghe dan putri pertama di sisinya, dan regu lain dari kompetisi tingkat campuran di dekatnya. Tepuk tangan meriah dan sorakan terdengar di sekitar, menyambut mereka kembali dan merayakan kembalinya juara mereka dengan selamat. Bahkan administrator sekolah tersenyum dari panggung mereka, persetujuan jelas di mata mereka. Melalui pertempuran yang sulit, tim yang bersaing telah berhasil meletakkan jaringan luas embun pembersih di seluruh provinsi Tanah Liat Merah, dan para administrator telah menyaksikan semuanya melalui metode pengamatan khusus mereka yang melibatkan titik embun pembersihan. Kecuali apa yang terjadi di kota Batu Ruset, setelah Jenderal Ksatria Merah bergabung dengan monster berekor darah. Kemampuan Jenderal Ksatria Merah telah memblokir kemampuan pengintaian dari embun, dan itu adalah satu-satunya saat di seluruh kompetisi di mana para administrator merasa seperti hal-hal yang lepas kendali. Semua penonton sangat gugup saat itu. Bagaimanapun, 8 regu yang telah menghilang di kota Batu Ruset adalah yang terbaik dan tercerdas di benua Ilahi Timur.
Orang-orang ini semua memiliki potensi untuk mencapai tahap adipati di masa depan, jadi itu akan menjadi kerugian besar jika mereka binasa. Meski begitu, sekolah tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Cermin roh telah menjadi alat penyelamat pamungkas, tetapi formasi ilusi dari Jenderal Ksatria Merah telah melumpuhkan mereka. Namun, tepat pada puncak kepanikan, penglihatan dari embun pembersih telah kembali, dan entah bagaimana Jenderal Ksatria Merah telah terbunuh. Akhir yang mengejutkan tapi bahagia. Bahkan administrator sekolah benar-benar bingung. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Digabungkan dengan yang lain, Jenderal Ksatria Merah telah melonjak ke tahap resonansi surgawi yang lebih besar. Siapa yang telah membunuhnya? Tapi poin bercerita, ketika semuanya telah berakhir, itu adalah regu Gong Luanyu, Jiang Qinghe, dan Li Luo yang telah meroket hingga 1,2 juta poin, jauh melampaui semua regu lainnya. Ini berarti bahwa monster berekor darah dan Jenderal Ksatria Merah telah jatuh ke pasukan itu. Tapi semua orang telah terperangkap dalam ilusi Jenderal Ksatria Merah, jadi bagaimana satu regu bisa lolos dari itu dan bahkan mengalahkan musuh. Pasukan mereka menjadi pusat keingintahuan saat ini. Terlebih lagi, poin berarti bahwa pemenang pertemuan cawan suci sudah sangat jelas. Bagian ini tidak terlalu mengejutkan, karena dua siswa terkuat dari kompetisi tingkat aula ada di regu itu. Meskipun Aula Bintang 1 Li Luo tidak banyak diperhitungkan, Jiang Qinghe adalah aset yang tangguh dalam kompetisi. Dua gadis yang digabungkan akan menyaingi bahkan pemenang Aula Bintang 4, Lan Lan. Tetapi jika mereka melawan Jenderal Ksatria Merah Resonansi Surgawi yang lebih besar, perbedaannya akan terlalu tidak masuk akal. Tapi bagaimanapun, itulah hasilnya. Jenderal Ksatria Merah mati, poinnya ada di kantong tim Gong Luanyu, dan satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa regu tersebut memiliki beberapa kartu truf yang tersembunyi, yang telah mereka gunakan di bawah penutup formasi ilusi untuk mengamankan menang. Bagaimanapun, itu adalah akhir yang baik untuk semua. Tidak ada yang ingin melihat seluruh pasukan elit mereka dimusnahkan di tangan musuh. Itu tidak hanya akan menjadi kerugian besar bagi sekolah, tetapi moral siswa akan benar-benar hancur. Itu juga akan berdampak buruk pada penyelenggara dan semua penyelenggara masa depan. Penatua Ling Yu dari Federasi Akademik melangkah maju, tersenyum ramah pada mereka semua. Selamat datang kembali. Kami senang kalian semua telah kembali dengan selamat. Upaya kalian telah diawasi dengan ketat, dan semua sekolah di benua ilahi timur bangga dengan pencapaian kalian. Bersama-sama, kalian telah membersihkan korupsi di Provinsi Tanah Liat Merah, membawa kemurnian ke tanah yang tersiksa dan gelap, kalian telah menanam benih harapan yang akan tumbuh menjadi kemajuan yang sangat nyata dalam waktu yang tidak lama lagi. Kalian semua adalah pahlawan. Pengumumannya disambut dengan tepuk tangan meriah. Para siswa perguruan tinggi Astral Sage adalah yang paling emosional. Mereka telah menang. Wow, saudara Luo benar-benar luar biasa, kata analis Yulang, segera menawarkan pendapat ahlinya kepada semua orang yang berada dalam jangkauan pendengaran. Benar-benar murid terkuat dari Aula Bintang 1 di seluruh benua ilahi timur. Meskipun aku tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, berdasarkan pemahaman saya tentang Li Luo, aku yakin dia adalah orang yang paling banyak berkontribusi pada pembunuhan Jenderal Armor Merah itu apapun. Petik 2. Duze Beixuan mendengus begitu keras hingga hidungnya bergetar. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu seberapa kuat Jenderal Ksatria Merah itu? Resonansi surgawi yang lebih besar, bagaimana dengan Li Luo? Seorang master resonansi. Dia bahkan tidak bisa cukup dekat untuk melihat bayangannya di baju besi. Bahkan kamu harus memiliki batas untuk bualanmu. Petik 2. Pasti putri pertama dan Jiang senior yang melakukan sesuatu, kata Wang Hejiu dengan nada percaya diri. Kontribusi Li Luo mungkin bertepuk tangan dari pinggir lapangan atau semacamnya. Yulang menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang berbicara dengan anak-anak yang sangat lambat. Oh, anak musim panasku yang manis. Apa yang kalian ketahui tentang kehebatan saudara Luo? Sikapnya yang merendahkan benar-benar membuat marah Duze Beixuan dan Wang Hejiu, tetapi mereka ditenggelamkan oleh sorakan siswa lain, yang tidak peduli siapa pemilik pujian itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa sekolah mereka telah menang, dan mereka semua dengan ringan menertawakan kesombongan Yulang. Mungkin versi Yulang sedikit berlebihan, tapi meskipun Li Luo hanya seorang master resonansi, aku yakin bahkan Yang Mulia Putri Pertama tidak memiliki keluhan tentang kontribusinya pada tim, kata Lu Qinger dengan gembira. Hasil pemimpin bersinar terang pada kita semua. Dia membuat rekor baru, kata Bai Mengmeng dengan sungguh-sungguh.
Du Ze Beixuan dan Wang Hejiu memutar mata mereka. Biarkan saja, apa gunanya berdebat dengan tim Li Luo ini? Keduanya dengan bijak memilih untuk tutup mulut. Tinggi di platform, Penatua Ling Yu berunding sebentar dengan administrator sekolah lainnya, dan kemudian para siswa melihat wajah wakil kepala sekolah Susin bersinar. Suara hangat tetua Ling Yu terdengar lagi. Dengan ini, semua fase pertemuan cawan suci telah berakhir. Tim yang memenangkan kompetisi tingkat campuran berasal dari perguruan tinggi Astral Sage. Semua mata beralih ke trio yang ditinggikan dalam campuran rasa iri, rasa ingin tahu, dan rasa hormat. Gong Luanyu, Jiang Qinghe, Li Luo, beberapa nimbus emas terbang keluar dari lengan tua Ling Yu, dan mereka bersinar terang di udara untuk dilihat semua orang. Masing-masing adalah lencana emas kecil seukuran telapak tangan dengan lambang pohon di tengahnya. Bros pohon resonansi emas. Bahkan mata Li Luo menyala dengan keinginan. Dia sudah lama merindukan yang satu ini. Bros pohon resonansi emas dapat secara pasif meningkatkan kualitas resonansi seseorang, yang membuatnya seperti sumber cairan roh dan cahaya pemurnian yang tak ada habisnya. Tentu saja, itu tidak sekuat botol cairan roh individu, tetapi seiring waktu, efeknya akan terakumulasi dengan sangat baik. Lagi pula, itu bukan situasi ini atau itu. Itu bisa dengan sempurna melengkapi cairan roh dan cahaya pemurnian yang bisa dia dapatkan, dan menggandakan efeknya. Benar-benar harta kultivasi. Harta karun tingkat ini terlalu langka untuk ditemukan bahkan di bank naga emas, dan harganya akan jauh melampaui artefak berharga mata emas. Selain kekuatan artifisial resonansinya, Federasi Akademik juga telah menempatkan berkah pemuda abadi di atasnya, yang aktif ketika pemegangnya terluka parah. Itu akan dengan cepat meregenerasi energi seseorang dan menyembuhkan luka dalam waktu singkat, tetua Ling Yu menjelaskan. Efek tambahan dari bros pohon resonansi emas tidak terduga. Suara-suara iri menyebar melalui kerumunan. Berkat pemuda abadi bisa menjadi penyelamat. Bayangkan dua lawan yang sama-sama serasi memakai satu sama lain sampai ke tulang, dan kemudian salah satu dari mereka beregenerasi sepenuhnya. Keputusasaan apa yang akan dirasakan lawan? Tiga bros pohon resonansi emas melayang ke Li Luo, Jiang Qinghe, dan putri pertama. Salah satunya mendarat di tangan putri pertama. Dan karena Jiang Qinghe dan Li Luo dari perguruan tinggi Astral Sage juga dianugerahi gelar siswa terkuat, mereka masing-masing memiliki dua bros pohon resonansi emas. Sesuai aturan, kalian dapat memilih untuk menukarkannya dengan bros pohon resonansi valet, yang kualitasnya lebih tinggi, kata Penatua Ling Yu sambil tersenyum. Hehehe, bros pohon resonansi valet bahkan lebih langka daripada bros pohon resonansi emas, dan mereka memiliki sifat yang lebih mistis. Ada sangat sedikit dari mereka di benua ilahi timur. Petik 2. Bros pohon resonan valet. Siswa lain mendiskusikannya dengan penuh semangat dan iri. Mereka belum pernah memberikannya dua bros sekaligus dalam beberapa dekade ini. Ya, dua bros pohon resonansi emas untuk satu ungu terlalu sulit untuk dipenuhi. Mereka yang dianugerahi gelar siswa terkuat bisa mendapatkan bros pohon resonansi emas, dan kemudian mereka harus memenangkan kompetisi tingkat campuran untuk mendapatkan yang kedua untuk ditukar dengan bros pohon resonansi valet. Siapapun yang bisa memenangkan hal seperti itu harus jauh di depan rekan-rekan mereka, yang merupakan pencapaian yang luar biasa sulit. Apakah kalian berdua lebih suka dua bros emas, atau satu ungu? Penatua Ling Yu bertanya pada Li Luo dan Jiang Qinghe. Mereka berbagi pandangan, dan langsung memutuskan untuk melakukan pertukaran. Maka Penatua Ling Yu melambaikan lengan panjangnya lagi, dan bros pohon resonansi emas menghilang. Sekarang dua nimbus energi ungu mendarat di depan pasangan itu. Li Luo melihat bahwa bros baru itu memiliki desain yang mirip dengan yang terakhir, meskipun ukirannya bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Juga, ada mata ungu di tengahnya. Artefak berharga mata ungu. Hati Li Luo melompat. Artefak berharga mata ungu pendukung, jika dia membawanya ke bank naga emas untuk dijual, itu akan memberinya banyak uang. Artefak berharga mata ungu sangat langka sehingga bahkan adipati mendambakannya, terutama yang akan mendukung kultivasi. Li Luo belum pernah memiliki sesuatu yang begitu kuat sebelumnya. Kalian berdua, tempatkan esensi darahmu di dalamnya, dan kemudian mereka akan menjadi milikmu. Jika mereka diambil dengan paksa, harta itu akan segera hancur dengan sendirinya, kata Penatua Ling Yu kepada mereka. Bros pohon resonansi valet terlalu langka untuk dipegang oleh orang-orang dengan tingkat kekuatan mereka. Jiang Qinghe mungkin bisa melakukan pertahanan, tapi master resonansi seperti Li Luo akan menjadi makanan bagi siapa saja. Federasi Akademik telah memperkirakan hal itu,
dan mereka telah mengambil tindakan untuk mencegah pemegangnya dirampok dan diserang. Li Luo dan Jiang Qinghe segera menusuk jari mereka dan mengeluarkan setetes esensi darah, yang mereka tandai dengan bros pohon resonansi valet mereka. Keduanya merasakan geli saat hubungan kuat dibuat antara mereka dan harta mereka, dan mereka merasakan kekuatan bros artifisial yang beresonansi. Deposit roh. Armor Egg abadi. Seni resonansi adalah kekuatan dasar yang bahkan dimiliki oleh bros emas. Li Luo dengan hati-hati mempelajari fungsi penyimpanan roh. Ini terkait dengan kualitas resonansi seseorang juga, meskipun bekerja sedikit berbeda dari resonansi buatan. Itu akan menguras energi yang terkumpul di dalam bros untuk menghasilkan energi buatan yang kuat yang meningkatkan kualitas resonansi seseorang. Efek dari deposit roh jauh lebih kuat daripada proses pembuatan resonansi pasif. Namun, setiap penggunaan setoran roh akan mengatur ulang energi di dalam bros, menempatkannya pada waktu pendinginan yang lama. Itu bahkan akan mengurangi efek artifisial resonansi untuk beberapa waktu setelah setiap penggunaan. Li Luo masih euforia. Efek dari deposit roh jauh lebih kuat daripada artifisial resonansi. Misalnya, jika dia mencapai tahap iblis bumi dan mendapatkan istana resonansi ketiganya, dia bisa menggunakan deposit roh untuk segera mendorong resonansi ketiganya ke tingkat yang layak. Tentunya resonansi kelas 6 tidak terlalu banyak diminta. Itu akan menghemat banyak waktu dan energinya. Li Luo selanjutnya melihat armor Egg abadi. Dibandingkan dengan berkah pemuda abadi dari bros pohon resonansi emas, armor Egg abadi bahkan lebih kuat. Setelah diaktifkan, itu akan melindungi pengguna dengan baju besi kayu yang kuat. Itu defensif, tetapi juga menerapkan efek regeneratif yang sama dengan berkat pemuda abadi. Itu benar-benar versi yang ditingkatkan dari berkat pemuda abadi, menambahkan pertahanan di atas penyembuhan. Itu adalah mekanisme keamanan tertinggi. Mata Li Luo siap untuk keluar dari rongganya, dan dia memeriksa mulutnya apakah ada air liur yang keluar. Artefak berharga mata ungu memang sesuatu yang lain. Ketiga kekuatan ini digabungkan jauh melebihi artefak berharga mata emas yang bisa kamu minta. Meskipun bros pohon resonansi valet tidak memiliki kemampuan menyerang, ketiga kekuatan ini akan sangat membantunya. Itulah keindahan bros, itu memberikan dorongan yang diterima secara universal. Dia mengulurkan tangan dengan gemetar, dan bros pohon resonansi valet mendarat di telapak tangannya. Li Luo melihat tanda daun ungu yang sesuai muncul di tangannya. Federasi akademik benar-benar murah hati, pikir Li Luo dalam hati dengan gembira. Tidak ada faksi di kerajaan Xia yang bisa memberikan harta seperti ini. Dia berbalik untuk melihat Jiang Qinghe, yang tersenyum lebar, tidak seperti angsa gemuk yang dia kenal. Di mimbar, Penatua Ling Yu berbicara lagi. Perulangan kompetisi tingkat campuran ini sangat tidak biasa. Mengingat keadaan yang sulit dan aneh ini, dan sebagai pengakuan atas pahlawan siswa kami yang telah bangkit menghadapi tantangan ini, Federasi Akademik telah memutuskan untuk membagikan hadiah tambahan. Ini mendapat sorakan antusias dari seluruh penonton. Itu lebih seperti itu. Dengan risiko harus datang imbalan proporsional. Penatua Ling Yu tersenyum pada mereka semua, dan mengakhiri pidatonya. Dengan ini, pengulangan pertemuan cawan suci saat ini telah berakhir dengan bahagia. Aku berharap yang terbaik untuk kalian semua dalam perjalanan kultivasi kalian, dan semoga kalian semua mencapai adipati dan seterusnya. Para siswa membungkuk untuk menghormati Penatua Ling Yu. Li Luo juga membungkuk rendah di pinggang, lalu dia menegakkan tubuh untuk berbagi senyum lebar dengan Jiang Qinghe. Pertemuan cawan suci telah berakhir. Meskipun bagi mereka, bahaya masa depan semakin dekat di Cakrawala. Pertemuan cawan suci telah berakhir dengan gembira untuk semua pihak. Selanjutnya, semua sekolah akan pergi. Di halaman, para siswa dibagi menjadi sekolah mereka, tetapi ada banyak pembicaraan saat mereka mengucapkan selamat tinggal. Li Luo, Jiang Qinghe, dan putri pertama dikerumuni oleh para siswa perguruan tinggi Astral Sage, dan tentu saja mereka disoraki seperti orang gila. Begitulah pemujaan para siswa terhadap pahlawan mereka. Jika bukan karena reputasi Jiang Qinghe yang pendiam dan menyendiri dan status putri pertama sebagai bangsawan, mereka pasti sudah terlempar ke udara dalam perayaan. Li Luo, bagaimana rasanya menjadi terkenal di seluruh benua ilahi timur? Lu Qinger bertanya dengan senyum cerah. Penampilannya yang tampan dan rambut peraknya menandai dia dengan ketampanan yang eksotis, dan banyak gadis dari sekolah lain telah menatapnya secara terbuka sejak beberapa waktu yang lalu. Li Luo balas tersenyum sopan pada gadis cantik itu. Aku hanya pergi jalan-jalan. Yang Mulia dan Qinghe yang memastikan kami menang.
Lu Qinger mengerutkan mulutnya, biasanya begitu. Tapi entah kenapa, aku merasa itu bukanlah kebenaran. Mengapa demikian? Li Luo bertanya, matanya melebar dan polos. Lu Qinger hanya tersenyum padanya. Tidak ada alasan sebenarnya. Insting seorang wanita. Li Luo meringis di dalam. Sial, dia telah menciptakan penutup yang sempurna, semua itu dihancurkan oleh naluri kewanitaan. Apakah cahayanya sudah begitu terang sehingga tidak bisa disembunyikan? Li Luo, kamu hanya beruntung memiliki senior Jiang dan Yang Mulia bersamamu. Anjing yang beruntung mendapatkan hasil yang bagus, kata sebuah suara masam. Li Luo berbalik untuk melihat Du Ze Beixuan. Li Luo berseri-seri padanya setelah mendengar kata-kata asin itu. Syukurlah masih ada orang normal di sekitar. Du Ze Beixuan mengira dia sedang diejek, dan rewelnya segera bangkit. Kamu sedikit sombong. Jika seseorang dinobatkan sebagai juara di seluruh benua dan masih tidak bisa sombong, lalu kapan mereka bisa merasa bangga? Seseorang di sampingnya bertanya. Du Ze Beixuan berbalik untuk melihat rekan setim Li Luo, Xin Fu, dan melompat. Kapan pria misterius ini muncul di sampingnya? Hahaha, tajam seperti biasanya, Xin Fu. Kemana kamu pergi barusan? Aku tidak melihatmu sama sekali, tanya Li Luo. Xin Fu menatapnya dengan murung. Aku melambai padamu sepanjang waktu. Li Luo melompat. Benarkah? Resonansi bayanganmu semakin baik dari hari ke hari. Xin Fu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia diam-diam membuat catatan lain di dalam hatinya. Pemimpin, dapatkah anggota pasukan keadilan dan kesetaraan lainnya membonceng mantelmu menuju kehebatan? Wajah kekanak-kanakan muncul di belakang Xin Fu, segar seperti bunga. Dia menatap Li Luo dengan mata besar dan cair yang dipenuhi dengan pemujaan. Siapa lagi selain Bai Mengmeng yang bisa selucu ini? Dipuji oleh seseorang yang imut ini, sulit untuk tidak membiarkannya sampai ke kepalanya. Li Luo, nama ganda Luolang semakin meningkat reputasinya. Mereka mengharapkan hal-hal besar dari kita, Yulang menggelegar, menamparkan punggung Li Luo dengan keras saat dia memalingkannya dari tatapan memuja Bai Mengmeng. Ya, kata Li Luo dengan malas, aku harap setengah Lang juga memegang sisi namanya, aku sangat mengagumi potensimu, jadi setelah ini, aku bermaksud membuat permintaan pribadi dan mendesak kepada wakil kepala sekolah Su Xin untuk mengirimmu ke Gua Umbra untuk berkultivasi selama setengah tahun untuk mengembangkan potensi itu. Ketika kamu keluar, nama kita akan terkenal di seluruh kerajaan Xia. Petik 2. Brengsek, itu kejam. Yulang menyentakkan tangannya kembali dengan cepat, seolah-olah Li Luo diselimuti laba-laba dan kadal. Dia dengan cepat memberikan ruang kepada Bai Mengmeng. Bai Mengmeng berkedip, lalu dia melanjutkan mengobrol dengan Li Luo, mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Yulang berdiri dengan sedih di samping, menutup matanya kesakitan. Oh, gadis impianku. Kamu apa? Yulang melompat, lalu dia membuka satu matanya dengan gugup. Oh, tujuan impianku tercapai oleh Li Luo sebelum aku bisa. Hahaha, oh tidak. Bai Doudou memelototinya, aku pikir saran Li Luo luar biasa. Gua Umbra adalah tempat yang baik untuk melatih seseorang. Jika kamu tinggal di sana selama setengah tahun, kamu akan meningkat pesat. Yulang, kamu hanya memiliki resonansi angin kelas 6. Jika kamu tidak bekerja 2 kali lebih keras dari orang lain, kamu tidak akan melihat hasilnya. Dia tiba-tiba menghela nafas, berbicara lebih lembut. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan temanmu baik dalam latar belakang maupun bakat. Jika ini terus berlanjut, kamu akan semakin tertinggal, aku tidak ragu bahwa Li Luo akan memikirkanmu, tetapi dinamika persahabatanmu pasti akan berubah. Petik 2. Yulang menatapnya dengan heran. Gadis Amazon berambut pendek ini tidak secantik adik perempuannya, tetapi dia memiliki pesona tersendiri. Jika kamu pikir aku meremehkanmu, maka abaikan saja aku, kata Bai Doudou dengan cepat, membaca keterkejutan Yulang sebagai ketidaknyamanan. Oh, tingkat penghinaan itu, meremehkanku. Kamu meremehkan seberapa tebal kulit Yulang, katanya, buru-buru menggelengkan kepalanya, aku hanya terkejut bahwa pemimpin sangat peduli dengan masa depanku. Adalah tugasku sebagai pemimpinmu untuk mengelola kesehatan dan kemajuanmu. Itu menguntungkan skuad, dan itu akan membantu kita jika kamu juga lebih kuat. Yulang mengangguk murung. Terima kasih, pemimpin. Semua yang kamu katakan, aku sudah tahu. Keluargaku sederhana, dan aku hanya sampai sejauh ini berkat metode sederhana dan mengumpulkan sumber daya yang sedikit. Li Luo berasal dari latar belakang yang berbeda,
tetapi dia tidak pernah memandang rendahku karena itu. Dia adalah teman yang baik, teman sejati. Tapi kamu juga benar, aku harus berusaha lebih keras agar aku tidak ketinggalan. Mungkin sudah waktunya bagiku untuk mempertimbangkan proposal mentor Mier. Bai Doudou menatap Yulang yang tidak seperti biasanya. Dia biasanya periang dan riang, tetapi dia memiliki sisi serius dalam dirinya ketika situasi mengharuskannya. Saran mentor Mier sangat ekstrim. Itu berisiko, dia memperingatkannya. Mentor Mier telah menjadi seorang adipati dengan resonansi kelas 6, suatu prestasi yang sangat tidak biasa di antara banyak mentor dari perguruan tinggi Astral Sage. Dia juga menyukai Yulang, pendapat yang sangat tidak biasa. Mungkin dia melihat versi yang lebih muda dari dirinya yang dulu. Hanya saja, jika Yulang ingin berjalan di jalan yang sama dengan mentor Mier, maka dia akan menghadapi tantangan yang berat. Yulang mengangguk sambil tersenyum. Dunia ini penuh dengan orang biasa yang mencoba mengejar para jenius. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melakukannya, bagaimana dia bisa berharap untuk menonjol? Sementara Bai Doudou dan Yulang sedang mendiskusikan masa depan, orang lain telah menerobos kerumunan untuk mencapai Li Luo. Lu Ming, tinggi dan ramping, dengan kulit pualam dan kepercayaan diri yang sejuk, Lu Ming bergerak melewati kerumunan yang terbelah di depan pengguna resonansi ganda ilusi petir yang terkenal. Di sampingnya ada seorang pengawal, Zhao Beili dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi. Lu Ming berjalan lurus ke arah Li Luo. Li Luo, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal, meskipun aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Aku sangat tertarik dengan resonansi gandamu juga, aku harap kita dapat berbagi lebih banyak pengetahuan tentang itu lagi. Petik 2. Di sampingnya, Zhao Beili tampak sangat tidak senang dengan cara percakapan itu dimulai. Dia menembakkan tatapan peringatan pada Li Luo. Anak ini mungkin tampan, tapi Lu Ming tidak bertingkah seperti biasanya. Dia sejauh bulan di sekolah, tetapi setelah menghabiskan waktu yang singkat dengan Li Luo, keduanya telah membangun hubungan. Untungnya, pertemuan cawan suci akan segera berakhir, syukurlah. Kalau tidak, mereka pasti sudah menikah. Saat dia melihat Lu Ming berjalan ke sisi perguruan tinggi Astral Sage, dia segera menemaninya. Li Luo balas tersenyum padanya. Ilusi kilat adalah kombinasi yang jauh lebih kuat daripada air dan kayu, katanya dengan anggun. Itu benar, Li Luo cukup iri dengan keserbagunaan yang diberikan kombinasinya padanya. Digunakan dengan baik, itu bisa membingungkan lawan manapun. Perhatikan dirimu. Mudah-mudahan, kamu akan mencapai tingkat ketiga resonansi ganda pada saat kita bertemu lagi. Aku merasa aku semakin dekat dengan diriku sendiri. Matanya menyapu sekali ke Lu Qinger yang tersenyum dingin, lalu dia berbalik untuk pergi. Li Luo melambai ke punggungnya yang berjalan mundur. Li Luo, pesona apa yang kamu miliki? Ini waktu yang sangat singkat, dan bunga es dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi telah datang untuk menetap di taman perguruan tinggi Sage Astral, kata Lu Qinger dengan manis bahkan ketika dia menggertakkan giginya. Li Luo melambaikannya dengan rendah hati. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Lu Qinger menghela nafas. Pria tidak boleh terlalu tampan, atau mereka akan menarik terlalu banyak madu. Acara terakhir adalah penyerahan cawan suci tulang naga ke perguruan tinggi Astral Sage, yang berjalan dengan lancar, dan kemudian berbagai pemimpin sekolah membawa siswa mereka sendiri pergi. Ketika Li Luo melihat pohon kekuatan resonan raksasa yang familiar dari perguruan tinggi Astral Sage, dia merasa lega. Dia merasa kembali ke rumah. Pertemuan cawan suci telah berlangsung sekitar 1 bulan dari awal hingga akhir. Secara objektif, itu bukan waktu yang lama, tapi rasanya seperti selamanya. Li Luo terguncang dari ingatannya oleh sorakan keras yang mengguncang seluruh area. Gong senior adalah yang terbaik. Jiang senior adalah yang terbaik. Li Luo adalah yang terbaik dalam hal keberuntungan. Li Luo berbalik untuk melihat seluruh mahasiswa perguruan tinggi Astral Sage berkumpul. Mereka menyemangati hati mereka untuk juara yang kembali. Terbukti, hasil telah mengalahkan mereka kembali. Seluruh sekolah dalam suasana hati yang sangat meriah. Mereka, perguruan tinggi Astral Sage, telah memenangkan pertemuan cawan suci. Kehormatan itu cukup untuk membangkitkan kebanggaan di hati setiap siswa. Dan tentu saja, 3 orang yang memungkinkannya dipuji sebagai pahlawan. Li Luo sendiri cemberut. Kenapa yang lain adalah yang terbaik, sementara dia hanya yang terbaik dalam keberuntungan. Mereka membuatnya seolah-olah Jiang Qinghe telah membuatkannya susu panas dan putri pertama telah menidurkannya di tempat tidur, dan kemudian kedua gadis itu pergi keluar untuk memenangkan semuanya tanpa dia.
Para mentor semangat ungu juga telah datang, untuk mengucapkan selamat dan kata-kata penghargaan lainnya atas upaya mereka. Wakil Kepala Sekolah Susin memberi isyarat agar Li Luo, Jiang Qinghe, dan putri pertama datang kepadanya. Ketiganya adalah orang yang bertanggung jawab atas kemenangan kita, semburnya. Dia kemudian memanggil nama 3 mentor, termasuk Qichan. Ketiganya adalah mentor para pemenang. Karena siswa mereka telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, tentu saja para mentor juga harus dihargai. Sekolah akan mengingat keduanya, dan memberikan hadiah yang sesuai. Li Luo menatap mentornya, masih mengenakan pakaian hitamnya yang biasa dengan kerudung menutupi wajahnya. Dia menatap Li Luo dengan kilatan persetujuan di matanya. Siswa Aula Bintang 1 terkuat. Itu berbicara tentang bakat dan kemampuan Li Luo. Dalam semua tahun bimbingannya, ini adalah hasil terbaik yang pernah dicapai salah satu muridnya. Wakil Kepala Sekolah, karena ketiga anak ini telah melakukannya dengan sangat baik, sekolah tidak boleh pelit dengan hadiahnya, kata Qichan enteng. Wakil Kepala Sekolah Susin tersenyum padanya. Apa yang disarankan mentor Qichan? Qichan menoleh ke mereka bertiga dan berkata dengan nada serius, memenangkan pertemuan cawan suci bukan hanya tentang reputasi dan kemuliaan. Memegang cawan suci tulang naga akan meringankan beban sekolah selama 4 tahun ke depan, menyelamatkan nyawa siswa yang tak terhitung jumlahnya. Bobot kontribusi kalian tidak dapat dilebih-lebihkan. Petik 2. Dia berhenti. Saya menyarankan agar masing-masing dari mereka diberikan kristal sum-sum pohon suci. Gumaman khawatir menyebar melalui mentor semangat ungu, dan bahkan wakil kepala sekolah Susin tampak terkejut. Ini adalah reaksi besar dari para ahli adipati, dan Li Luo harus bertanya kepada Jiang Qinghe tentang hal itu. Apa itu kristal sum-sum pohon suci? Itu adalah putri pertama yang menjawabnya. Pohon kekuatan resonansi menyerap energi alam duniawi. Kemudian menghasilkan energinya sendiri yang disimpan sebagai kristal, yang secara alami merupakan bentuk energi paling murni dan terkuat yang dapat dihasilkannya. Bahkan adipati akan menginginkan hal yang baik ini. Sejauh yang aku tahu, itu sangat jarang, dan setiap mentor semangat ungu di sekolah kita hanya diberikan 2 kristal sum-sum pohon suci per tahun. Itu adalah objek yang paling dicari oleh para mentor kilau emas, tetapi karena kelangkaannya, mereka tidak dialokasikan apapun kecuali mereka melakukan sesuatu yang istimewa yang bisa diberikan sekolah. Ini sangat baik untukmu dan Qinghe, kata putri pertama dengan senyum penuh pengertian. Karena kristal sumsum pohon suci memiliki kekuatan terobosan tambahan yang tertanam di dalamnya, cocok untuk mereka yang memiliki lebih banyak tahapan untuk dilewati. Li Luo segera bersemangat. Kekuatan terobosan. Apakah ini berarti itu bisa membantunya pindah dari tahap master resonan ke tahap iblis bumi? Tidak heran bahkan mentor semangat ungu yang agung mendambakan benda seperti itu. Ada begitu sedikit kristal sumsum pohon suci yang diinginkan oleh setiap ahli duke di kerajaan Xia. Namun benda seperti itu jarang beredar di luar sekolah. Jika bahkan mentor semangat ungu dari sekolah itu sendiri tidak cukup, bagaimana mereka bisa mencapai duke di luar? Yang sesekali muncul di pelelangan Bank Naga Emas, dan masing-masing selalu mendapatkan puluhan juta dengan mudah. Petik 2 petik 2 petik 2. Mentor Qichan pasti sangat menyayangimu, untuk memperjuangkan harta karun seperti itu atas namamu, kata putri pertama sambil tertawa. Li Luo terbakar dengan kegembiraan, dan dia melihat ke arah mentor Qichan dengan penuh rasa terima kasih. Dia adalah perubahan keempat sekarang, puncak dari tahap master resonansi. Selanjutnya, dia harus melawan langit-langit untuk terobosan sulit ke tahap iblis bumi. Hanya dengan begitu kekuatannya akan tumbuh secara signifikan. Dan kristal sumsum pohon suci pasti akan banyak membantunya. Hehehe, mentor Qichan, jawab sebuah suara berminyak, mereka bertiga memang telah melakukan pelayanan yang baik di sekolah. Aku juga dengan sepenuh hati akan merekomendasikan hadiah yang murah hati untuk mereka. Namun, kristal sumsum pohon suci adalah hadiah yang sangat unik, dan jumlahnya sangat sedikit sehingga bahkan kita, para mentor semangat ungu, memperebutkannya. Lebih penting lagi, para mentor kilau emas juga sangat menginginkan mereka, dan kita tidak memberi mereka apapun meskipun mereka memainkan peran penting dalam menopang sekolah dan mendedikasikan hidup mereka untuk mendidik siswa. Mungkin hadiah yang berbeda akan lebih tepat. Li Luo berbalik dengan marah untuk melihat bajingan Shen Jin Xiao itu melangkah maju. Dasar bajingan. Suatu hari, aku akan memegang pedangku dan menebas leher anjingmu. Di permukaan, Li Luo menunjukkan pengakuan sopan atas kata-kata Shen Jin Xiao, tetapi dia telah menikamnya ribuan kali di benaknya.
Shen Jinxiao pasti merasakan arus permusuhan dari Li Luo, dan dia menoleh padanya dengan senyum tipis. Li Luo, aku tidak mengatakan ini untuk menjatuhkanmu. Namun, kristal sumsum pohon suci adalah objek yang sangat canggih, saya khawatir itu terlalu canggih untukmu. Jika kamu menggunakannya, kamu akan menyia-nyiakan kekuatannya, aku sarankan kamu memilih hadiah lain, dan sekolah tidak akan menyia-nyiakanmu, tentu saja. Petik 2. Kata-kata Shen Jinxiao membuat beberapa mentor semangat ungu lainnya mengangguk juga. Kristal sumsum pohon suci terlalu sedikit dan berharga. Jika 3 buah diberikan di sini, itu pasti akan mempengaruhi pasokan mereka sendiri. Memang, ketiga siswa itu telah melakukan pelayanan yang baik di sekolah, tetapi Shen Jinxiao telah mengajukan pertimbangan yang masuk akal. Akan berlebihan untuk menggunakan sumber daya seperti itu pada Master Resonansi. Mereka tidak menentang pemberian hadiah kepada Li Luo dan yang lainnya dengan kaya, tapi pasti ada hadiah lain yang cocok untuk mereka. Perbuatan mereka menuntut jasa yang sepadan, kata Cichan dengan sopan, aku tidak berpikir bahwa ada kontribusi yang lebih penting bagi sekolah daripada membawa pulang cawan suci tulang naga. Kita juga tidak berhak memutuskan mana yang sia-sia dan mana yang tidak. Mereka dapat memutuskan cara terbaik untuk menggunakan apa yang diberikan kepada mereka. Mentor Cichan berbicara dengan baik. Membawa pulang cawan suci tulang naga berkontribusi lebih banyak ke sekolah daripada kami para mentor semangat ungu, aku yakin. Wanita parubaya yang berbicara memiliki rambut merah api dan wajah garang yang cocok. Dan bahkan jika kita diberi 2 potong setahun, mengapa tidak diberikan 1? Ini adalah mentor Jiang Qinghe, Huosu. Mentor semangat ungu lainnya segera menyerah. Kemarahan mentor Huosu melegenda, jika berkelahi dengannya tidak pernah berakhir dengan baik. Shen Jinxiao adalah satu-satunya yang tampaknya bersedia untuk terus berdebat, tetapi wakil kepala sekolah Susin memotongnya dengan isyarat untuk menjaga perdamaian. Kami akan menyusun diskusi ini. Namun, kalian memiliki jaminanku bahwa imbalannya akan baik. Mentor, tolong pimpin siswa Anda kembali, aku yakin mereka lelah dari kompetisi. Biarkan mereka beristirahat. Dengan ini, argumen di antara para mentor semangat ungu berakhir. Wakil kepala sekolah Susin tiba-tiba melihat ke arah Li Luo dan memberinya senyuman kecil. Li Luo, kamu ikut denganku. Ada kejutan umum pada perintah ini, dan bahkan Shen Jinxiao menyipitkan matanya dengan rasa ingin tahu. Li Luo dan Jiang Qinghe berbicara singkat, lalu dia dengan patuh pergi ke sisi wakil kepala sekolah Susin. Di dalam kantor wakil kepala sekolah Susin, Li Luo diam-diam duduk memperhatikan sekali, terlihat sangat bersemangat dan jujur. Wakil kepala sekolah Susin tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan ini. Tidak perlu berakting di depanku, aku yakin kamu telah mengingat semua kata-kata mentor Shen Jinxiao, dan ingin membalasnya dengan cara tertentu. Dengan cemas menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dia berkata, wakil kepala sekolah, Anda tidak boleh memfitnah saya. Semua orang tahu bahwa saya, Li Luo, sangat berbakti kepada guru saya. Meskipun mentor Shen Jinxiao tidak berperasaan, sia-sia, kejam, dan semuanya mengerikan, saya benar-benar menghormatinya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kristal sumsum pohon suci adalah sumber kultivasi luar biasa yang bahkan diinginkan oleh para mentor semangat ungu. Jadi, mentor Shen Jinxiao hanya menyuarakan apa yang ada di pikiran semua orang, Susin menjelaskan. Li Luo terus duduk dengan polos, hanya memberikan jawaban yang jujur. Tapi aku merasa usaha kita pantas mendapatkan hadiahnya, lagi pula kita hampir mati untuk itu, dia dengan jelas mengungkapkan keinginannya yang tamak untuk kristal sumsum pohon suci. Wakil kepala sekolah Susin dengan anggun duduk, bahkan mengambil inisiatif untuk menuangkan secangkir teh panas untuk Li Luo. Benar-benar bocah yang lugas. Mengambil kata-kata itu sebagai pujian, dia menyeringai. Itu hanya karena aku mempercayaimu, wakil kepala sekolah Susin. Anda adalah satu-satunya guru yang dipuja oleh semua siswa perguruan tinggi Astral Sage. Faktanya, Anda bahkan lebih dapat dipercaya daripada orang tua kepala sekolah Pang itu. Dalam hal penghargaan dan hukuman, tidak ada yang lebih cocok untuk membuat penilaian. Susin tak berdaya menggelengkan kepalanya. Li Luo, lidahmu yang perak dan manis membuatku merasa prihatin pada semua gadis lugu yang pasti akan ditipu olehmu. Nah, wakil kepala sekolah, saya sudah bertunangan, Anda tidak bisa memfitnahku seperti ini. Pertunanganmu, Jiang Qinghe sangat menyayangimu. Tidak mungkin dia bisa menahanmu. Petik 2. Tidak berkenan untuk terus bertengkar dengan seorang anak, dia menyesap tehnya lama-lama.
Kamu bisa santai, kamu telah melakukan layanan yang tak ternilai pada perguruan tinggi. Aku tidak akan menyimpan hadiah sederhana seperti 3 kristal sumsum pohon suci dari kalian. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan memberikan perintah agar beberapa dikirimkan kepadamu segera. Petik 2. Wow, terima kasih, Wakil Kepala Sekolah. Kompetisi tingkat campuran kali ini sangat berbahaya. Kamu telah membayar harga yang tidak sedikit untuk meraih kemenangan dan membawa kehormatan bagi perguruan tinggi kita. Bagaimana kita bisa memperlakukanmu dengan buruk? Susin menghela nafas. Memikirkan kembali peristiwa di Provinsi Tanah Liat Merah, Li Luo tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Wakil Kepala Sekolah, saya selalu memiliki pemikiran ini di benak saya. Mungkinkah bencana monster dari Kekaisaran Angin Hitam disebabkan oleh tangan manusia? Jenderal Ksatria Merah Tua itu jelas milik semacam faksi misterius. Ekspresi Susin berubah serius, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Kompetisi tingkat campuran kalian diamati dengan cermat oleh banyak ahli dari perguruan tinggi Sage. Kemunculan Jenderal Ksatria Merah dan penyatuannya dengan monster juga telah menyebabkan kekhawatiran yang signifikan bagi Penatua Ling Yu. Ekspresinya berubah setelah melihatnya, dan dia bahkan menyebut nama mereka. Lembaga Pengembalian Asal. Apa itu faksi? Ini bukan sembarang faksi. Ini adalah organisasi yang menakutkan dan raksasa yang memiliki kekuatan mengerikan. Kamu tidak dapat memahami teror yang dapat mereka timbulkan pada dunia. Namun, Institut Pengembalian Asal biasanya hanya ditemukan di benua ilahi tengah. Siapa yang mengira mereka akan menyebarkan sulur mereka ke benua ilahi timur? Sepertinya roda sudah mulai berputar sekali lagi. Mereka dapat dianggap sebagai musuh dari Federasi Akademik. Tidak, mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa kepercayaan mereka dan kepercayaan kita sama sekali berseberangan, seperti api dan air. Keyakinan macam apa? Li Luo ragu-ragu bertanya. Manusia penuh dengan faksi yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda untuk berurusan dengan monster. Semakin cepat kita mencapai konsensus, semakin baik. Lagi pula, kamu telah melihat kehancuran mengerikan yang bisa ditimbulkan oleh para monster. Petik 2. Li Luo mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia secara pribadi menyaksikan monster melahap manusia seperti ternak di Provinsi Tanah Liat Merah. Bahkan individu yang paling kuat dan berhati besi akan dipenuhi dengan kemarahan atas pemandangan itu. Monster tidak memiliki hati nurani atau belas kasihan dalam bentuk apapun, mereka hanyalah kumpulan emosi negatif. Semakin banyak yang lahir dari ras manusia, semakin baik bagi mereka. Keberadaan mereka adalah sumber bencana bagi semua. Namun, Institut Pengembalian Asal tidak sama. Mereka ingin hidup berdampingan dengan monster. Di mata mereka, monster hanyalah manifestasi dari sisi gelap kemanusiaan. Mereka mengklaim bahwa mereka masih bagian dari kemanusiaan dan hanya sementara dipisahkan dari diri kita yang sebenarnya. Akibatnya, umat manusia telah menurun dengan tidak merangkul mereka. Bagaimanapun, umat manusia sangat mulia di masa lalu. Jadi, untuk merebut kembali kemakmuran itu, seseorang harus menyatu dengan dua. Ini adalah arti sebenarnya dari nyanyian mereka, kembali ke asal-usul seseorang untuk mewujudkan bentuk aslinya. Jenderal Ksatria Merah yang kamu temui telah menggunakan cara seperti itu untuk memperkuat dirinya sendiri, Wakil Kepala Sekolah Susin menjelaskan dengan akurat. Ekspresi Li Luo berubah menjadi lebih buruk. Sekelompok orang gila. Ya, mereka benar-benar gila. Untuk memungkinkan lebih banyak monster turun ke dunia kita, mereka terus-menerus berusaha untuk memecahkan batas yang memisahkan dunia. Mereka banyak menyebabkan bencana monster dan melampiaskan kehancuran sebelum berpuncak pada upaya untuk melebur dengan monster yang terkuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk menemukan bentuk asli mereka. Pada titik ini, jejak niat membunuh menyembur keluar dari Wakil Kepala Sekolah Susin tak terkendali. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang mati demi tujuan mereka. Itu hanya angka belaka. Selama mereka dapat mencapai bentuk aslinya, tidak ada hal lain yang penting, bahkan nyawa pun tidak. Kata-kata ini menyebabkan kerutan di wajah Li Luo. Sekelompok orang gila menghasut bencana di seluruh dunia sementara raja dan adipati yang tak terhitung jumlahnya terpaksa memasuki medan perang bangsawan untuk menghalangi monster agar tidak turun ke umat manusia. Pada saat yang sama, bajingan gila ini terus menyeret kaki mereka dan bahkan melepaskan monster yang keji ke orang-orang yang tidak bersalah. Benar-benar pemikiran yang menyebalkan. Apakah tidak ada ahli puncak yang bisa menyingkirkan tumor kanker ini? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan Institut Pembalikan Asal jauh melebihi imajinasimu. Bahkan jika Federasi Akademik mengerahkan kekuatan penuh mereka,
mereka tidak mungkin menghapus mereka dari muka dunia. Lebih jauh lagi, mereka akan mengambil kesempatan untuk menggali lebih dalam lagi. Mereka adalah kelompok yang sangat berbahaya, dan tidak ada yang tahu sejauh mana mereka telah menyusup ke barisan yang gagah berani. Kamu tidak bisa membedakan siapa yang termasuk dalam faksi mereka. Mereka adalah naga yang sedang tidur, dan bahkan aku takut membayangkan menghadapi mereka. Wakil Kepala Sekolah Susin menghela nafas ringan. Li Luo bisa merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Informasi semacam ini jauh dari nilainya. Di mata Institut Pembalikan Asal, Haus Luolan tidak lebih dari seekor semut. Bahkan kerajaan Xia dapat dihancurkan sepenuhnya jika mereka menginginkannya. Kekaisaran Angin Hitam adalah pelajaran sejarah untuk dilihat semua orang. Sebuah kerajaan yang tidak lebih kuat dari kerajaan Xia dapat dihancurkan oleh Institut Pengembalian Asal tanpa kesulitan. Ini adalah faksi puncak sejati dunia. Li Luo menghela nafas lagi. Lupakan saja, masalah ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh Master Resonansi yang lemah. Dia akan meninggalkannya di tangan yang cakap dari Pusat Kekuatan Federasi Akademik. Wakil Kepala Sekolah Susin tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik itu. Mengetahui lebih banyak hanya menambah tekanan yang tidak perlu pada individu. Institut Pengembalian Asal bukanlah sesuatu yang perguruan tinggi astral Sage mampu hadapi. Bagaimanapun, mari kita lanjutkan. Bisakah kamu menebak mengapa kamu ada di sini? Dia tersenyum pada Li Luo. Pikiran Li Luo berpacu melalui kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia memilih untuk tetap diam. Wakil Kepala Sekolah Susin membuka telapak tangannya, dan pancaran cahaya menyilaukan terpancar dari sebuah objek dalam genggamannya. Itu adalah piala emas gelap seukuran telapak tangan. Ada naga emas yang dipahat di atasnya, ekor dan kepalanya membentuk pegangan piala. Rasa penindasan yang tak terlukiskan memancar dari kehadirannya. Sepertinya getaran terjadi di seluruh ruangan di hadapannya. Pada saat itu juga, auman naga dari zaman kuno bergema di benaknya, tampaknya melampaui ruang dan waktu untuk tiba di lokasinya. Li Luo tampak sedikit terkejut saat dia terus menatap piala itu, hatinya bergetar dan matanya melebar. Ini adalah artefak yang mereka perjuangkan. Cawan suci tulang naga yang legendaris. Cawan suci tulang naga, hadiah terbesarmu dari pertemuan cawan suci. Wakil Kepala Sekolah Susin tersenyum masam saat dia menggenggam piala. Suaranya dipenuhi emosi. Ini adalah objek yang diperjuangkan oleh perguruan tinggi Sage yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua ilahi timur. Kita beruntung memilikimu di sini, mendapatkan ini. Perguruan tinggi kita sekarang dapat menekan Gua Umbra dengannya, membawa masa damai. Tatapan Li Luo melintas dan dia menjawab tanpa ragu, itu terlalu banyak pujian. Aku hanya seorang bajingan yang menunggangi ekor kuda Kinge dan putri pertama. Kamu tidak perlu bermain bodoh denganku. Wakil Kepala Sekolah Susin menyeringai saat dia memberi isyarat pada gelang merah di pergelangan tangan Li Luo. Jadi bagaimana perasaan kekuatan serigala surgawi 3 ekor? Ekspresi cemas dan dianiaya tergantung di wajahnya. Dia tidak pernah berharap orang lain mengetahui rahasia ini. Kepala Sekolah Pang memberitahuku tentang itu, dia menjelaskan dengan singkat. Namun, aku sempat ragu ketika dia memilihmu, seorang siswa baru dari Aula Bintang 1. Sebaliknya, dia dengan percaya diri meyakinkanku bahwa kamu akan menjadi alasan perguruan tinggi akan kembali dengan kemenangan dengan cawan suci tulang naga. Aku kira apa yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa prediksinya benar-benar menjadi kenyataan. Li Luo tersenyum pahit. Yah, ini hanya kekuatan pinjaman. Peluru perak di saat dibutuhkan, itu tidak berarti banyak. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkan kartu truf ini. Satu-satunya alasan dia bisa mengalahkan Jenderal Ksatria Merah Tua adalah karena kekuatan pinjaman serigala surgawi berekor 3. Itu semua bantuan luar. Tidak perlu merendahkan diri secara tidak perlu. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh sembarang orang. Seorang master resonansi biasa tidak akan pernah bisa memanfaatkan kekuatan serigala surgawi berekor 3, karena pengaruhnya akan mendorong mereka ke kedalaman kegilaan. Jika kamu digantikan dengan seseorang seperti Zhu Xuan, skenario kasus terbaik adalah dia akan langsung tergoda oleh kekuatannya yang maha kuasa, kehilangan semua rasa rasionalitas dan berubah menjadi boneka yang hanya mampu melakukan pembantaian tanpa berpikir. Kemampuanmu untuk tetap tenang dan memanfaatkan serigala surgawi ekor 3 adalah bagian terpenting. Nyanyian persembahan surgawi hanyalah kunci dari kekuatan ini, tidak lebih. Kemampuan pribadimu adalah apa yang memungkinkanmu untuk mengontrolnya secara efektif. Kepala sekolah selalu sangat cerdas. Li Luo menggaruk kepalanya dengan canggung.
Siapa orang yang dipuji oleh wakil kepala sekolah Susin ini? Itu pasti bukan dia. Yah, sebenarnya aku tidak sepenuhnya mengendalikan kekuatan serigala surgawi ekor 3. Saya harus membayar harga, dan tanpa bantuan Kinge, saya mungkin tidak akan berdiri di sini sekarang. Saya juga sangat yakin akan hal itu. Bagaimanapun, kamu telah tampil dengan luar biasa. Sebagai Master Resonan, pengaruh dan kekuatan serigala surgawi 3 ekor bukanlah hal yang bisa dicemooh, lanjut Su Xin sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pada saat ini, dia mengangkat telapak tangannya dan cawan suci tulang naga melayang di depan Li Luo. Kepala sekolah Pang tidak dapat meninggalkan Gua Umbra saat ini dan karena itu dia mempercayakanku untuk menyelesaikan setengah dari janji yang dia buat untukmu. Bola saku di pergelangan tangannya diaktifkan, dan slip batu giok muncul, yang dia tempatkan di depan Li Luo. Ini adalah bagian lain dari nyanyian persembahan surgawi. Dengan ini, kamu harus dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh kekuatan serigala surgawi berekor 3. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa menggunakan kekuatan ini terlalu sering adalah bermain dengan api, kamu harus tetap disiplin dan waspada. Li Luo dengan gembira menerima seni itu, menyalurkan kekuatan resonansinya ke dalamnya. Informasi yang familiar dituangkan ke dalam pikirannya, menyelesaikan nyanyian persembahan surgawi yang dengan putus asa dia coba capai. Menyimpan slip batu giok, dia sekarang mengalihkan pandangannya ke arah cawan suci tulang naga. Sekarang dia telah menerima manfaatnya, sekarang saatnya untuk membayar harganya. Namun dia masih tidak tahu mengapa kepala sekolah Pang menginginkan esensi darahnya. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Li Luo, tetapi tidak ada yang masuk akal. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia mengeluarkan pedang kecil dan menusuk ibu jarinya dengan itu, membiarkan aliran darah segar jatuh ke cawan suci tulang naga. Piala ini tampaknya memiliki beberapa misteri yang tidak disebutkan. Itu jelas sebuah objek yang memiliki dimensi saku besar, namun, tetesan darah tidak menghilang ke dalam kehampaan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, tampaknya telah berubah menjadi cangkir sehari-hari yang biasa-biasa saja, secara bertahap dipenuhi dengan darah. Setengah menit kemudian, wajah Li Luo mulai pucat saat darah terus mengalir keluar darinya seperti keran. Rasa lemah sesaat menyelimutinya ketika dia akhirnya berhenti memberikan esensi darah. Wakil kepala sekolah Susin mengambil cawan suci tulang naga dan dengan hati-hati menyimpannya sebelum mengingatkannya, jangan beritahu siapapun tentang ini. Apapun yang berhubungan dengan kepala sekolah Pang tidak diragukan lagi akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Bahkan rumor belaka dapat menyebabkan penguntitan dan pengawasan yang tidak diinginkan. Petik 2. Li Luo mengangguk dengan sadar. Wakil kepala sekolah, sekarang setelah kita memiliki cawan suci tulang naga, akankah kepala sekolah Pang akhirnya naik panggung di dalam kampus? Pertanyaan ini disambut dengan desahan yang dalam, aku khawatir hal-hal tidak semudah yang kamu bayangkan. Ada beberapa masalah khusus di kedalaman Gua Umbra yang tidak bisa dilepaskan dengan mudah. Akibatnya, kepala sekolah Pang tetap sibuk selama bertahun-tahun. Namun, dengan bantuan cawan suci tulang naga, dia pasti akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Dan dengan beberapa persiapan, itu bukan tidak mungkin. Mendengar kata-kata ini membuat Li Luo merasa menyesal pada kepala sekolah. Siapa yang tahu berapa lama persiapan ini bisa berlangsung. Wakil kepala sekolah Susin, sekarang setelah saya menang kembali dengan ini, apakah Anda akan mengatakan bahwa perguruan tinggi berutang budi kepada saya? Kilatan licik melintas di mata Li Luo saat dia menyeringai seperti kucing yang mendapat krim. Wakil kepala sekolah Susin tersenyum. Yah, bukankah aku menjanjikan kristal sumsum pohon suci sebagai balasannya? Kita akan membicarakannya pada waktunya. Li Luo dengan cepat menjawab. Jadi apa yang kamu mau? Tidak lagi bertele-tele, Li Luo dengan jujur, menjelaskan dirinya sendiri. Yah, aku ingin mencari dukungan perguruan tinggi Astral Sage untuk Haus Luolan. Pertemuan keluarga mendatang akan menjadi puncak dari plot dan intrik tersembunyi. Kekuatan tersembunyi yang menyebabkan masalah sangat besar, dan adipati kemungkinan besar akan muncul. Meskipun keluarga Luolan mendapat bantuan dari Paman Biao, dia tidak dalam kondisi puncak dan hanya satu orang. Berdasarkan ekspektasi Li Luo, lawan yang akan dia hadapi terdiri dari keluarga Duze, keluarga Jian, dan lainnya. Selain itu, keluarga Lanling yang misterius berspesialisasi dalam pembunuhan dan intelijen rahasia. Jika seseorang membayar harga yang cukup, mereka pasti akan ikut campur juga. Bahkan keluarga Jin Kue yang ramah tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Ikatan persahabatan lemah dan mudah putus,
dan inti dari hubungan itu dibangun di atas rahmat kehadiran orang tuanya. Mengingat bahwa mereka telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung, siapa yang tahu bagaimana keadaan akan berubah. Akibatnya, keempat keluarga besar lainnya adalah lawan yang harus diwaspadai. Seseorang juga harus memperhatikan istana kerajaan Xia dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Meskipun faksi putri pertama berhubungan baik dengannya, mereka belum bisa dibandingkan dengan pihak pemangku raja. Memikirkan pemangku raja saja membuat Li Luo merasakan firasat bahaya yang samar. Akibatnya, dia dan Jiang Qinghe memilih untuk menjauh sejauh mungkin. Sebaliknya, mereka tidak tahu di mana posisi pemangku raja ketika datang ke pertemuan keluarga, terutama dengan interaksi mereka yang terbatas. Mendengar kata-kata Li Luo menyebabkan wakil kepala sekolah Su Xin terdiam. Dia tampaknya tidak terkejut dengan cara apapun, dan jelas bahwa dia mengharapkan ini. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia secara bertahap menggelengkan kepalanya. Desahan lembut datang dari Su Xin sebelum dia dengan enggan menjawab, Li Luo, kamu harus tahu bahwa aku sangat menyesal, aku benar-benar ingin membantumu. Sayangnya, perguruan tinggi astral Sage adalah pihak independen, dan kami pasti tidak dapat terlibat dalam kekacauan internal kerajaan Xia. Dengan demikian, perguruan tinggi astral Sage tidak akan dapat membantumu ketika datang ke pertemuan keluarga Luolan. Petik 2. Li Luo tidak merasa terlalu kecewa dengan kata-kata wakil kepala sekolah Su Xin karena itu sesuai dengan harapannya, perguruan tinggi astral Sage tidak bisa begitu saja menyingkirkan sikap netralitas mereka yang dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya atas kemauan seorang siswa, meskipun dia telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Kurasa dua siswa paling berbakat dari perguruan tinggi astral Sage mungkin akan menghilang begitu saja dari muka bumi dalam waktu 2 bulan, Li Luo menghela nafas dengan menyedihkan, ekspresi depresi di wajahnya. Wakil kepala sekolah Su Xin tidak bisa menahan perasaan iba bahkan saat dia menatap pemuda melankolis dan tampan yang jelas-jelas sedang bermain. Merasa tidak berdaya, dia berbicara, kamu tidak harus menjadi korban malapetaka dan kesuraman. Meskipun keluarga Luolan mungkin didambakan oleh sekelompok hiena, aku menolak untuk percaya bahwa Li Taixuan dan Tan Tailan tidak meninggalkan persiapan apapun untuk kemungkinan ini. Selain itu, jika kamu benar-benar tidak dapat bertahan, aku dapat meyakinkan kamu bahwa tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, tidak ada seorang pun di kerajaan Xia yang akan dapat menyakitimu jika Jiang Qinghe dan kamu dapat masuk ke dalam perguruan astral Sage. Meskipun perguruan tinggi tidak dapat memihak atau terlibat dalam politik curang kerajaan, Li Luo dan Jiang Qinghe masih merupakan siswa yang luar biasa. Selama mereka terus memegang identitas ini, perguruan tinggi akan melindungi mereka tanpa akhir. Secara praktis, perguruan tinggi tidak akan benar-benar menawarkan perlakuan semacam ini kepada sembarang siswa. Namun, Li Luo dan Jiang Qinghe telah membuktikan nilai dan potensi mereka dan pasti sepadan dengan biayanya. Itu akan berfungsi sebagai pencegah juga. Keluarga Luolan adalah produk darah, keringat, dan air mata orang tuaku. Akan sangat memalukan jika itu hancur menjadi debu di tanganku sendiri. Sepertinya kita benar-benar pasangan yang tidak kompeten. Li Luo menghela nafas. Ketika ada kehidupan, masih ada harapan, wakil kepala sekolah Su Xin dengan sabar menegur. Meskipun Li Taixuan dan Tan Tailan telah menghilang dan keberadaan serta status mereka tidak diketahui, tidak ada yang benar-benar dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka tidak akan kembali di masa depan. Plus, kamu dan Jiang Qinghe memiliki potensi dan bakat yang tidak lebih buruk dari mereka. Kalian berdua memasuki tahap adipati hanyalah masalah waktu. Setelah selesai, kamu akan sekali lagi menjadi keluarga dengan 2 adipati, dan membangun kembali keluarga Luolan dan membalas dendam tidak akan terlalu sulit. Siapa di kerajaan Xia yang bisa menghentikanmu? Jadi, tidak perlu berjuang keras sampai akhir. Mundur selangkah dan serahkan masa kini untuk kemenangan yang lebih besar di masa depan. Terus terang, meskipun bisnis yang dimiliki House Luolan tidak sekecil itu, kamu dan Jiang Qinghe tidak perlu terlalu peduli tentang hal itu. Perhatian Su Xin terhadap Li Luo terlihat jelas saat dia dengan sabar menjelaskan situasinya. Dengan keras kepala mengikat hidup seseorang ke keluarga mereka adalah satu-satunya keputusan bodoh yang bisa mereka ambil. Li Luo mengangguk dan tersenyum. Wakil kepala sekolah, kamu dapat yakin, aku bukan tipe orang yang akan menabrak tembok bata lebih dulu. Jika situasinya memburuk, kami pasti akan menyerah pada keluarga, dan kami benar-benar membutuhkan perlindunganmu jika itu terjadi. Petik 2. Su Xin menghela nafas lega. Selama kamu bisa masuk ke halaman perguruan tinggi,
bahkan istana tidak akan bisa memaksa kami untuk menyerahkanmu. Dalam situasi seperti itu, keluarga Luolan mungkin akan hilang dan tidak akan ada masalah dengan melindungimu. Bahkan jika lawanmu ingin menyingkirkan akarnya, mereka akan menyadari bahwa itu tidak bisa dilakukan. Jika mereka masih terus mengabaikan kami dan mencoba sesuatu yang lucu, ya, kami akan menganggapnya sebagai provokasi dan menunjukkan kepada mereka mengapa perguruan tinggi seperti sekarang ini. Aura dingin dan tirani bisa dirasakan darinya, kontras dengan senyumnya yang lembut dan hangat. Jiang Qinghe dan Li Luo adalah dua bibit bagus yang dia sukai. Selain itu, mereka telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perguruan tinggi. Sayangnya, karena sikap netralitas sekolah dan apa yang dia wakili, dia tidak bisa melawan arus. Kalau tidak, jika permintaannya tidak terlalu keterlaluan, dia pasti akan mampu dan lebih dari bersedia untuk memberikan bantuan. Ini juga merupakan bentuk investasi di dalamnya. Kedua siswa ini akan memiliki nilai luar biasa setelah dikultivasikan. Kalau begitu aku harus berterima kasih dengan tulus. Li Luo mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan jujur. Dia mengerti bahwa ini adalah sejauh mana wakil kepala sekolah Su Xin dapat membantu. Aturan netralitas ini ditetapkan oleh Federasi Akademik, dan seorang wakil kepala sekolah tidak dapat mengubahnya sesuka hatinya. Federasi Akademik mungkin merupakan konsep yang tinggi dan jauh, tetapi mereka memiliki banyak sarana untuk memastikan kepatuhan. Jika, misalnya, mereka mengurangi sumber daya kultivasi yang diberikan ke perguruan tinggi, itu akan menyebabkan riak besar di seluruh tubuh siswa. Dengan demikian, Li Luo tidak membenci keputusannya. Faktanya, perguruan tinggi dapat dikatakan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Terutama jika seseorang mempertimbangkan situasi dengan Jiang Qinghe. Dia telah diidentifikasi sebagai pengguna resonansi cahaya kelas 9 di awal hidupnya dan memiliki potensi tak terbatas. Akibatnya, dia menjadi sasaran intrik yang tak terhitung jumlahnya dari musuh keluarga Luolan. Jika sekolah tidak menyediakan tempat yang aman dan melindunginya dengan sepatutnya, mungkin bahkan seorang ahli adipati akan muncul untuk menyingkirkannya. Wakil kepala sekolah Su Xin telah menjelaskan niatnya. Perguruan tinggi tidak akan melindungi keluarga Luolan, tetapi jika keduanya dalam bahaya, sekolah akan menjamin keselamatan mereka sesuai kemampuan mereka. Ini adalah jalan keluar bagi mereka, jalan lain untuk bertahan hidup. Mendorong keuntungan lebih banyak akan melanggar kemurahan hati wakil kepala sekolah dan akan merusak hubungan saat ini di antara mereka. Wakil kepala sekolah Su Xin melambaikan tangannya ke arah Li Luo untuk menunjukkan bahwa percakapan ini akan segera berakhir. Dia kemudian menggesek bola saku di pergelangan tangannya dan gulungan hijau muncul di tangannya. Gulungan itu dibuat dari kulit binatang roh yang kuat. Ukiran cahaya yang misterius dan mempesona dapat dilihat di atasnya, mengalir terus-menerus dan seolah-olah menghidupkan objek itu. Lebih penting lagi, rasa penindasan yang mengerikan bisa dirasakan memancar darinya. Wakil kepala sekolah Su Xin menjentikkan jarinya, dan gulungan itu terbuka di depan mata Li Luo, menyapanya dengan tatapan yang membuat sakit mata. Seseorang bisa merasakan kekuatan resonansi yang melonjak di dalam gulungan hijau yang terus-menerus berputar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di dalam pancaran, sehelai bulu hijau energi tampaknya telah mengambil bentuk fisik. Apa ini? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sebenarnya adalah hadiah lain yang diberikan oleh Federasi Akademik untuk siswa luar biasa. Kamu mungkin pernah mendengar tentang ukiran kerajaan. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh para ahli adipati sebagai artefak konsumsi yang memiliki kekuatan luar biasa. Yang di depanmu adalah seni penghindaran sayap roh pantasmal, ukiran kerajaan kelas 3. Ini adalah ukiran kerajaan kelas menengah kualitas tertinggi yang telah disediakan oleh Federasi Akademik. Fungsinya sederhana, ia menciptakan klon yang memungkinkan seseorang untuk melarikan diri dalam sekejap. Ia memiliki kemampuan untuk membingungkan lawan dan menyediakan sarana untuk mundur cepat. Tidak ada seorang pun di bawah level adipati yang bisa mengejar, dan bahkan jika berhadapan dengan adipati, pelarianmu masih sangat mungkin jika mereka lengah. Li Luo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis setelah mendengar ini. Wakil kepala sekolah Su Xin tampaknya sangat peduli padanya. Bahkan hadiah yang diberikan adalah salah satu untuk melarikan diri, tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif. Namun, jika dipikir-pikir, sebuah seni yang bahkan seorang adipati rata-rata tidak bisa mengejarnya, itu memang tawaran yang menarik. Ini pasti akan memberinya perlindungan yang cukup. Karena itu, dia tidak memilih untuk menolak niat baik wakil kepala sekolah Su Xin. Ukiran kerajaan masih membutuhkan bentuk aktivasi,
jadi temukan mentor Chi-chan dan dapatkan bantuannya. Susin mengingatkan ketika dia melihat Li Luo dengan rakus mengambil seni penghindaran sayap roh pantasmal. Selain itu, kamu mendapatkan 120.000 poin di pertemuan cawan sucikan. Li Luo mengangguk sebagai tanda terima. Poin yang diperoleh dalam kompetisi dapat diubah menjadi poin sekolah, yang berarti bahwa dia sekarang memiliki kekayaan yang sangat besar. Ini semua bisa diubah menjadi sumber daya kultivasi. Ini benar-benar jumlah yang menakutkan. Federasi akademik benar-benar menyebabkan masalah bagi kami perguruan tinggi. Bahkan wakil kepala sekolah Susin hanya bisa tersenyum melalui rasa sakit memikirkan harus mengkompensasi ini, dan dia menghela nafas sedikit pada akhirnya. Sumber daya kultivasi biasa yang dapat dibeli tidak akan cukup bahkan untuk menciptakan penyok yang signifikan dalam harta kekayaan yang besar ini. Akibatnya, dia tenggelam dalam pikirannya saat dia mengetukkan jarinya ke meja. Jadi, Li Luo, apakah kamu tertarik dengan seni adipati? Mata Li Luo melebar seperti piring dan air mata jatuh dari ujung matanya dalam antisipasi yang menyenangkan. Li Luo memiliki ekspresi berlebihan di wajahnya, dan bahkan wakil kepala sekolah Susin tidak bisa menahan tawa. Keluargamu memiliki 2 adipati. Bohong jika aku mengatakan aku percaya bahwa Li Taixuan dan Tan Thailand tidak meninggalkan seni adipati. Bagaimana kamu bisa menatapku seperti itu? Bagi siswa rata-rata, seni adipati adalah konsep yang sangat jauh. Masing-masing hanya dimiliki oleh para ahli yang maha kuasa, dan nilainya tak terhitung. Lagi pula, hanya ada begitu banyak adipati di seluruh kerajaan Xia. Li Luo juga memiliki 2 adipati yang menopang keluarga dan karenanya seharusnya tidak terkecuali. Ini disambut dengan jawaban pahit. Orang tuaku memang meninggalkan beberapa seni adipati, tetapi itu hanyalah hal-hal yang tidak dapat aku pahami. Di lubuk terdalam perpustakaan keluarga Luolan ada 2 seni adipati yang telah ditinggalkan oleh Li Taixuan dan Tan Thailand. Mereka adalah fondasi keluarga Luolan. Namun, seperti yang dikatakan Li Luo, kedua seni adipati itu memiliki nilai yang terlalu tinggi dan memiliki persyaratan tinggi pada pengguna, sehingga mereka tidak cocok untuknya saat ini. Selama pertemuan cawan suci, dia menyaksikan kemampuan mentah dari kitab suci Sage yang tercerahkan yang digunakan oleh Lan Lan. Akibatnya, dia sekarang memiliki minat dan keinginan besar untuk seni adipati yang bisa dia sebut miliknya. Pada saat yang sama, dia mengerti bahwa persyaratan seni adipati bukanlah hal yang bisa dicemooh. Saat ini dia juga sangat tidak memadai. Lan Lan harus mendapatkan kekuatan tahap mutiara surgawi sebelum cukup beruntung untuk mengolah seni adipati. Itu adalah hasil dari kemampuan dan kesempatan. Seorang master resonan kecil berada jauh dari mencapai ketinggian Lan Lan. Sun Daseng juga memiliki seni adipati, tapi itu tidak lengkap. Kekuatannya jauh dari apa yang seharusnya dalam keadaan lengkapnya dan dengan demikian Li Luo tidak tertarik padanya. Apa yang benar-benar dia inginkan adalah seni adipati yang lengkap dan tepat yang cocok untuknya seperti sarung tangan usang. Persyaratan untuk itu akan keras, dan bahkan yang ada di keluarga Luolan tidak cukup. Fakta bahwa wakil kepala sekolah Susin telah mengambil inisiatif untuk berbicara berarti ada alasan yang mendasarinya. Mungkin ada sesuatu yang sempurna untuknya. Rentetan pemikiran ini membuat jantung Li Luo berdegup kencang dalam kegembiraan. Wakil kepala sekolah Susin berkata, bahkan master resonan yang kecil tertarik pada seni adipati yang agung. Tidakkah kamu pikir kamu mungkin telah melebih-lebihkan dirimu sendiri? Aku yakin kamu masih belum bisa menguasai seni resonansi Jenderal Naga. Li Luo menebalkan kulitnya sebagai tanggapan. Hanya karena aku tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. Plus, pilihannya sedikit jumlahnya. Sebaliknya, jika benar-benar ada seni adipati yang dapat dipahami dan dikembangkan seseorang di tahap master resonan, itu akan sangat sulit ditemukan. Harta karun dunia kultivasi. Mengapa aku harus melepaskan kesempatan yang begitu indah? Tidak, tentu saja saya harus memanfaatkan hari itu. Tak perlu dikatakan lagi, dia menasihati dengan sangat antusias. Wakil kepala sekolah Susin memberinya senyum masam. Ada pepatah dalam seni adipati yang berbunyi, komuni naik ke jiwa. Takdir seseorang, transenden. Ini sebenarnya mengacu pada 4 nilai seni adipati yang berbeda dari yang terlemah hingga yang terkuat. Kelas komuni, kelas kenaikan jiwa, kelas takdir, dan kelas transenden. Kekuatan adipati adalah membelah surga, dan mereka mampu membelah bumi dan langit justru karena mereka memiliki seni adipati. Sekarang, tingkat terendah, tingkat komuni, adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh siapapun di bawah tahap adipati. Sukses datang dari bakat dan keberuntungan.
Li Luo mengangguk. Dia memiliki pemahaman tentang nilai seni adipati yang berbeda karena yang ada di keluarga Luolan adalah seni kelas kenaikan jiwa. Bahkan adipati rata-rata mungkin kesulitan untuk memiliki hanya satu dari tingkat ini. Kesulitan mengolahnya beberapa kali lebih tinggi daripada seni adipati kelas komuni. Dengan demikian, tidak mungkin untuk memahami orang-orang yang dapat dia akses. Berdasarkan evaluasi pribadinya, bahkan jika kekuatannya melambung lebih tinggi, yang paling bisa dia tangani adalah seni adipati tingkat komuni. Seni adipati bukanlah kubis yang umum ditemukan di mana-mana, dan tentu saja mereka sangat berharga. Bahkan mengingat latar belakang perguruan tinggi Astral Sage, jumlah yang tersedia tidak banyak. Jika kamu benar-benar ingin memanfaatkan satu kekuatan, kamu akan membutuhkan tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan seni itu sendiri. Seperti Sun Daseng, kehendak kera iblisnya mungkin merupakan seni adipati yang tidak lengkap, tetapi inti masalahnya adalah dia sangat cocok dengan itu. Mungkin jika dia memasuki tahap iblis bumi, dia akan dapat menggunakannya secara keseluruhan. Petik 2. Pada titik ini, wakil kepala sekolah Susin berbalik untuk mengukur Li Luo dengan kilatan di matanya. Meskipun harus aku akui, kamu memiliki beberapa poin yang luar biasa. Bahkan, kamu mungkin memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Apa kamu tahu kenapa? Sebuah pemikiran cepat mengungkapkan jawaban yang paling mungkin. Karena aku bisa menggunakan resonansi ganda. Lagi pula, kau bukanlah alat yang paling membosankan di gudang. Memang, itulah yang terjadi. Seni adipati dibuat ketika seseorang mencapai tahap adipati, dan mereka didasarkan pada resonansi ganda pengguna, inti sebenarnya dari kekuatan mereka. Tapi yang aku maksudkan di sini adalah penggunaan resonansi ganda yang sebenarnya, bukan penerapannya yang setengah-setengah. Li Luo sedikit jengkel dengan penghinaan yang tiba-tiba. Bukankah mereka sedang membicarakan seni adipati? Bagaimana bisa mereka mengkritik kemampuannya? Bagaimana bisa seorang master resonansi yang lemah dibandingkan dengan seorang adipati yang agung? Terlepas dari seberapa dangkal penggunaan resonansi gandamu, setidaknya masih ada penggunaan resonansi ganda yang memberimu keunggulan. Jadi, jika seni adipati yang kamu pilih sangat cocok dengan bakat bawaanmu, peluangmu untuk mengolahnya dengan sukses akan lebih tinggi secara eksponensial. Petik 2. Tatapan Li Luo menyala sekali lagi. Dia pasti akan memiliki lebih banyak pilihan jika itu masalahnya. Dia memiliki resonansi air dan kayu dengan sifat sekunder cahaya dan bumi, yang akan meningkatkan jangkauan seni yang kompatibel. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kembalilah dalam 3 hari dan aku akan mengizinkan mentor Cichan untuk membawamu ke tingkat atas perpustakaan seni resonansi. Di dalamnya tersimpan semua seni adipati yang dikumpulkan oleh perguruan tinggi, dan kamu dapat mencari sepuasnya untuk menemukan yang cocok, saran wakil kepala sekolah Susin. Li Luo mengangguk dengan gembira. Akhirnya, ada kesempatan. Aku harus meluruskan dulu. Jika kamu memilih seni adipati dan berhasil mengolahnya, aku akan melepaskan semua 120.000 poinmu. Jika kamu gagal, maka itu hanya akan dikenakan biaya 50.000, kata wakil kepala sekolah Susin. Li Luo terkejut sebelum meraung frustrasi. Tunggu. 50.000 poin bahkan jika aku gagal. Bukankah Anda terlalu menghitung dan berhati hitam, wakil kepala sekolah Susin? Sepenuhnya mengharapkan tanggapan, Susin dengan angkuh menjawab, ya, itu juga karena kami akan memberimu metode kultivasi khusus juga. Ini pasti akan menghabiskan cadangan sekolah dan kamu akan melihat manfaatnya. Khasiatnya tak tertandingi. Jika kamu biasanya hanya mampu mengolah seni adipati hingga 20% dari kekuatan sebenarnya, dengan bantuan metode kultivasi ini, seni itu akan naik hingga 50%. Jadi tidakkah menurutmu ini adalah poin yang dihabiskan dengan baik? Tunggu apa? 50%. Li Luo sekali lagi dibanting dengan kejutan lain. Metode kultivasi khusus macam apa ini? Tampaknya sangat efektif. Tapi itu berbeda dari orang ke orang, lanjutnya. Dipaksa ke dalam situasi ini, Li Luo mengerutkan kening. Mengepalkan giginya, dia membuat keputusan terakhirnya. Baik, aku setuju. Meskipun harganya tampak besar, kemungkinan mengolah seni adipati akan membuat semuanya berharga. Setelah berpartisipasi dalam pertemuan cawan suci, dia jelas bahwa kekuatannya saat ini tidak mencukupi. Kartu trufnya tidak cukup mengubah permainan. Serigala surgawi berekor 3 hanyalah kekuatan eksternal, dan hanya membangun kekuatannya sendiri akan menjadi masalah dalam jangka panjang. Seni adipati sempurna untuk memberikan ledakan kekuatan yang eksplosif pada saat yang genting. Wakil kepala sekolah Susin tampak tersenyum lebih cerah pada saat ini,
dan dia dengan ringan bertepuk tangan. Benar-benar berani, seperti yang diharapkan dari putra Li Taixuan dan Tan Thailand. Yah, aku sudah cukup mengatakannya. Saatnya kamu menemukan mentor Cichan dan menerima bantuannya dalam mengaktifkan seni penghindaran sayap roh pantasmal. Itu akan melindungi kehidupan kecilmu dengan baik. Li Luo mengangguk dan berdiri untuk pergi. Tepat saat dia akan membuka pintu, suara Su Xin terdengar. Satu hal terakhir, ingatlah untuk waspada terhadap Bank Naga Emas. Terutama selama pertemuan keluarga mendatang. Mata Li Luo sedikit menyusut seolah-olah dia mengingat sesuatu. Namun, wakil kepala sekolah Su Xin tidak mengatakan lebih banyak, jadi dia pergi. Dalam perjalanan ke kediaman mentor Cichan, Li Luo terus merenungkan peringatan wakil kepala sekolah Su Xin. Waspadalah terhadap Bank Naga Emas. Apa artinya itu? Mungkinkah Bank Naga Emas juga menginginkan rahasia keluarga Luolan? Atau mungkin dia merujuk lebih khusus kepada Presiden Yu Hongqi? Berdasarkan interaksi kami sebelumnya, Yu Hongqi telah memperlakukanku dengan cukup baik. Mungkinkah itu semua hanya akting? Dahi Li Luo berkerut karena dia terus memikirkan dilema baru ini. Bank Naga Emas adalah binatang raksasa dengan latar belakang yang jauh melebihi keluarga Luolan. Dalam hal kekayaan, mereka adalah faksi terkemuka di kerajaan Xia. Bahkan perguruan tinggi Astral Sage dan keluarga kerajaan tidak bisa dibandingkan. Dengan kekuatan moneter seperti itu di bawah kendali mereka, mereka memprioritaskan harmoni dan bisnis. Di sisi lain, setiap orang bodoh yang keliru menganggap mereka sebagai domba gemuk akan membangunkan naga dan menghapus catatan sejarah. Meskipun Yu Hongqi adalah presiden kerajaan Xia, dia hanyalah salah satu dari banyak kekuatan dalam organisasi. Mungkinkah ada faksi lain di dalam yang bernafsu akan rahasia keluarga Luolan? Imajinasi Li Luo menjadi liar sebelum akhirnya dia menghela nafas. Tidak ada gunanya latihan mental ini. Dia akan khawatir tentang masalah ketika itu datang. Akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dia menyadari bahwa banyak siswa yang memperhatikannya. Bahkan beberapa siswa aula berbintang yang lebih tinggi meliriknya dengan rasa hormat yang baru. Ini adalah hasil dari memenangkan pertemuan cawan suci. Dia telah menerima gelar siswa aula bintang 1 terkuat, yang berbicara banyak tentang kemampuannya sendiri. Meskipun publik tidak tahu berapa banyak dia telah berkontribusi dalam kompetisi tingkat campuran, mereka tahu bahwa sebagai anggota tim pemenang, dia pasti telah melakukan sesuatu yang signifikan. Karena itu, dia sekarang telah menjadi salah satu tokoh berpengaruh di perguruan tinggi Astral Sage. Dalam beberapa hal, dia bahkan telah mencapai tingkat 7 pilar astral. Ditambah lagi, mereka telah mendapatkan cawan suci tulang naga, dan dengan itu menekan Gua Umbra, monster di dalamnya akan melemah, menghasilkan bahaya yang jauh lebih sedikit ketika mereka harus memasukinya. Berapa banyak nyawa yang akan diselamatkan sebagai hasilnya? Oleh karena itu, para siswa merasakan rasa syukur yang mendalam terhadap ketiganya. Dihadapkan dengan tatapan penasaran dan hormat, Li Luo melontarkan senyum yang memukau tanpa terlihat arogan atau sombong, memberikan kesan yang baik kepada orang lain. Ini semua adalah bakat bersinar dari generasi muda kerajaan Xia. Begitu mereka lulus, mereka pasti akan menjadi orang yang berdiri dan pemegang kekuatan. Membangun hubungan yang baik hari ini akan membayar dividen dalam memperkuat fondasi masa depan House Luolan. Terutama mereka yang berasal dari aula pengrajin resonansi, setiap pengrajin jenius itu adalah harta yang dirindukan Li Luo. Jika dia ingin menjadikan Villa Sungai Kecil sebagai toko pembuatan resonansi terbaik, para pembuat resonansi ini sangat penting. Jika tidak, tanpa aliran bakat yang stabil, bahkan sejumlah besar sumber air dan resep rahasianya yang bermutu tinggi tidak akan berharga. Melihatnya dengan cara yang berbeda, terutama dari sudut pandang siswa, House Luolan tampaknya naik secara bertahap sekali lagi, dan dia bukan satu-satunya yang mewakilinya. Aula Bintang 3 memiliki Jiang Qinghe yang gigih. Begitu dia lulus ke Aula Bintang 4, dia akan benar-benar memperkuat kenaikan legendarisnya sebagai penguasa siswa perguruan tinggi Astral Sage. Pada saat itu, reputasinya mungkin akan melampaui bahkan Gong Senjun dan putri pertama. Pada saat itu, mungkin akan ada pasukan penolong yang menakutkan yang siap membantunya. Tentu saja, ini jika mereka bisa mengatasi krisis pertemuan keluarga mereka dalam 2 bulan mendatang. Aku harus mencabut serigala bermata putih Pei Hao. Sebuah petunjuk dingin niat membunuh melonjak melalui dirinya. Pei Hao adalah akar dari semua masalah di keluarga Luolan. Dia telah mengambil alih setengah dari kekuatan dan bisnis mereka dan sekarang mengincar gelar penguasa keluarga.
Dia akhirnya mengatur skema yang rumit untuk mengambil alih keluarga dengan cara yang seharusnya di muka untuk mencapai tujuan yang selalu dia inginkan. Hanya dengan menyingkirkan iritasi ini, kekacauan internal House Luolan bisa berhenti. Keluarga itu akhirnya akan utuh kembali dan mendapatkan kembali beberapa kemiripan kemakmuran sebelumnya. Pertemuan keluarga akan menjadi titik balik yang penting. Pei Hao, si brengsek itu, pasti akan berjuang sekuat tenaga karena House Luolan menunjukkan tanda-tanda revitalisasi di tangan Li Luo dan Jiang Qinghe. Akhirnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk melancarkan kudetanya. Ini juga akan menjadi kesempatan terakhirnya. Terus terang, satu Pei Hao tidak sebanding dengan perhatian Li Luo. Yang lebih meresahkan adalah kekuatan tersembunyi di belakangnya. Tangan yang tersembunyi di dalam bayang-bayang adalah musuh sejati. 2 bulan, sejujurnya, bukanlah waktu yang lama. Dia harus menyelesaikan banyak masalah dalam periode waktu ini. Menerobos ke tahap iblis bumi adalah salah satunya karena dia akan dapat memahami resonansi ketiganya. Dia juga ingin meningkatkan resonansi yang ada dan mengembangkan seni resonansi baru. Pertemuan cawan suci telah menunjukkan bahwa kemampuannya tidak cukup untuk mengimbangi pertumbuhannya, dan seni resonansi Jenderal Naga sekarang diperlukan. Dan terakhir, kemungkinan menggunakan seni adipati. Meskipun ini mungkin mimpi yang jauh tinggi di awan karena kesulitan yang ekstrim. Li Luo sendiri tidak terlalu percaya diri untuk berhasil. Dia hanya bisa memberikan segalanya dan berharap yang terbaik. Sukses adalah yang terbaik, sementara kegagalan berarti dia akan terus maju dan memfokuskan usahanya pada seni resonansi Jenderal Naga. Lagi pula mereka lebih cocok untuknya. Akhirnya, dia tiba di kediaman mentor Qi Chan dengan kepala penuh ide dan rencana. Mengetuk pintu dengan ringan, dia melangkah ke halaman yang sunyi. Mentornya sedang duduk di dalam paviliun yang dihiasi dengan lonceng angin dan perabotan bambu, dengan tenang mengawasinya. Mengambil langkah yang lebih lebar, dia dengan sok berbicara. Di mana siswa terkuat dari Aula Bintang 1 harus membuat dirinya nyaman. Mengapa kamu begitu bangga dengan pencapaianmu? Kamu hanya membelah beberapa melon dan memecahkan beberapa biji. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu mencolok? Qi Chan membalas setelah menembak Li Luo dengan tatapan tidak terkesan. Jing Taixu dan Lu Ming bukanlah karung sansak acak. Pengguna semi kelas 9 dan resonansi ganda. Mereka bahkan tidak dianggap lemah ketika kita membandingkannya dengan inkarnasi lain dari kompetisi Aula Bintang 1. Faktanya, saya telah membawa wajah dan rasa hormat yang luar biasa kepada Anda, Mentor Qi Chan. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, cukup menuangkan secangkir teh untuk menunjukkan rasa terima kasih Anda sudah cukup. Li Luo menyeringai saat dia duduk di kursi di seberang mentornya. Oh, seseorang telah tumbuh dalam keberanian juga. Mari kita lihat, karena kamu terlalu berprestasi, tidakkah menurutmu ide yang bagus jika aku menggantungmu di atas pohon kekuatan resonansi agar semua siswa lain dapat belajar dan meniru keunggulanmu? Mentor Qi Chan benar-benar mengabaikan perilaku sombong tuan muda itu, hanya tertawa dingin. Menuangkan dia secangkir teh. Dia seharusnya menjaga ekornya terselip di antara kedua kakinya. Li Luo bergidik mendengar saran itu. Jika itu benar-benar terjadi, semua kerja keras dalam membangun reputasi barunya akan sia-sia. Tentu saja, Li Luo yang selalu gesit dan fleksibel tidak akan bersikeras dengan keras kepala, hanya mengeluh dengan pahit. Mentor, wakil kepala sekolah Su Xin jauh lebih peduli daripada kamu. Tidakkah kamu ingin menjadi mentor favoritku? Enyahlah dan temukan dia, kalau begitu, jawab Qi Chan dengan dingin. Apakah bocah ini berani mengatakan aku tidak cukup peduli? Kamu pasti tidak mengatakan ini ketika kamu mencoba untuk mendapatkan bantuanku untuk membuat sesuatu. Itu pasti tidak mungkin, kita memiliki aliansi yang tidak dapat dipatahkan untuk membunuh anjing bernama Shen itu, jawab Li Luo dengan sungguh-sungguh. Jika kamu berani membiarkan Su Xin yang peduli mendengar satu bisikan tentang ini, duduk saja dan lihat aku menyingkirkanmu, bentak mentor Qi Chan. Tentu saja tidak, ini adalah rahasia antara kita saja. Binatang itu telah memaksamu untuk terselubung sambil menyia-nyiakan sumber daya penting. Dia pantas mati. Li Luo melanjutkan dengan omelannya. Mentor Qi Chan kemudian menghela nafas ringan dan tatapannya tampak sedikit melunak. Ketika sampai pada masalah Shen Jin Xiao, keduanya pasti setuju lebih dari sekedar kata-kata. Melihat perubahan pada mentornya ini, dia berseri-seri dengan gembira dan dengan cepat mengeluarkan ukiran kerajaan. Mentor Qi Chan yang terhormat, saya hanya punya satu permintaan dari Anda. Mentor Qi Chan meraih ukiran kerajaan sebelum memeriksanya dengan cepat. Ukiran kerajaan kelas 3.
Federasi akademik memang memiliki cukup banyak harta yang bagus. Pertemuan cawan suci sebelumnya hanya memberikan yang terbaik di kelas 2. Sepertinya hal-hal benar-benar meningkat kali ini. Petik 2. Setelah itu, dia menoleh untuk melirik Li Luo sebelum dengan ringan mengangkat dagunya. Buka pakaianmu, kalau begitu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a